Udah, Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Eh, Hari ini sudah ada yang tahu apa pelajaran kita? Apa, Bu? Nggak tahu, Bu. Oke. Tahu, Bu Guru. Hari ini judul judul pelajaran kita memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan su'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, eh, ada yang udah pernah dengar kata su'abul iman? Oh, nggak, Bu. Baru kali ini kan belajar itu, Bu. Oke, sebelum kita ke su'abul imannya dulu, kita lebih dahulu mempelajari tentang definisi iman. Ada yang tahu definisi iman? Coba dulu Elpina. Iman adalah kepercayaan. Ya, mana Rahma? Bu, kalau ketahu arah Di sini, Bu. Oke, iman ini berasal dari bahasa Arab yang mana terdiri dari kata amanah, yakminu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Nah, definisi iman ini menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, dan ketetapan tentang bagaimana kita mengimani dan mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 pilar iman, yang mana enam pilar iman ini, yang pertama iman kepada Allah, yang kedua meyakini adanya rasul-rasul, yang ketiga mengimani keberadaan malaikat-malaikat, yang keempat meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci, yang kelima meyakini dan datangnya hari kiamat, dan yang terakhir mempercayai qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di sini Ibu akan share PPT-nya ya. Siap, Bu. Oke, udah ada semua? Udah, Pembahasan Bu. kita hari ini kan ada di Iya, sini Bu. definisi iman dan su'abul iman, macam-macam su'abul iman, dan tanda-tanda orang yang beriman. Nah, tadi kita udah membahas tentang definisi iman. Sekarang kita membahas tentang definisi su'abul iman. Yang mana menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Qami'ut Taqyan ala Manzumati Su'abul Iman, yang mana Su'abul Iman ini adalah cabang-cabang iman yang terdiri dari 77 cabang, eh, yang dapat menambah amal manusia jika kita melakukan semuanya, namun dapat juga mengurangi apabila ditinggalkan. Selanjutnya ada macam-macam su'abul iman. Udah nampak? Oke. Macam-macam su'abul iman ini eh terdiri dari yang pertama itu membaca kalimat talbiyah. Macam-macam su'abul iman ini
menjadi 3 bagian. Yang pertama itu niat, akidah dan hati. Yang kedua, lisan dan ucapan. Dan yang ketiga, seluruh anggota badan. Yang mana cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati terdiri dari 30. Nah, di dalam PPT ini Ibu mencantumkan cuma 13 ya. Ya, Bu Guru. Yang mana ke-30 ini yang berkaitan dengan hati, akidah, dan niat. Ketiga ini yang berkeyakinan, yang pernah terpatri di dalam hati, tidak ada perasaan ragu sedikit pun. Dan selalu mempengaruhi orientasi dan arah kehidupan, sikap hidup, dan aktivitas dalam kehidupan. Nah, yang selanjutnya cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan ini ada 7. Yang pertama ini membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Oke, Holijar. Sebutkan dulu kalimat-kalimat yang baik itu. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, apa lagi? Mengucap basmalah. Hmm, Membaca niat. Baca niat. Ya, Itu aja, Bu Guru. ya, yang dibilang Holijar itu semuanya bagus. Nah, yang kedua, membaca kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang mulia yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh umat manusia. Nah, yang ketiga, belajar dan menuntut ilmu. Yang mana belajar dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita bersama, kewajiban bagi kita seluruh umat manusia dalam menuntut dan belajar dengan sebaik-baiknya. Yang keempat ini, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Selain belajar dan menuntut ilmu, kita juga dianjurkan mengajarkan ilmu yang kita dapat itu kepada orang lain. Selanjutnya berdoa. Doa juga bisa menjadi pedoman kita. Yang selanjutnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir ini termasuk istighfar. Elpina, sebutkan dulu zikir kepada Allah. Elpina. Ya, apa, Bu? Sebutkan dulu apa-apa itu zikir kepada Allah. Subhanallah. Ya, subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akbar, Bu. Ya. Allahu Akbar. Oke. Yang selanjutnya ini yang ketujuh, menghindari bacaan yang sia-sia. Maksudnya menghindari bacaan yang sia-sia ini, kita menghindari bacaan yang tidak sesuai dengan kita. Yang termasuk itu bacaan yang membawa kita ke dalam kemaksiatan. Paham? Oke. Yang ketiga, cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan anggota badan. Yang mana cabang iman ini, yang pertama bersuci atau toharoh, yang termasuk di dalamnya kesucian badan,
pakaian kita, dan juga tempat tinggal kita. Yang kedua, menegakkan sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, ataupun sholat yang lainnya. Yang ketiga ini, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim. Karena dengan kita bersedekah, mampu mensucikan harta kita. Terjauhi dari yang namanya harta yang tidak berkah. Yang keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Karena puasa wajib ini sangat diwajibkan kepada umat manusia. Yang kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Rahul Fitri, ada pertanyaan? Contoh dari menjauhi perkataan yang sia-sia itu seperti apa ya, Bu? Menjauhi perkataan yang sia-sia ya? Iya, Bu. Oke. Contoh dari menjauhi kata yang sia-sia ini, contohnya kita tidak boleh berbohong gitu. Berbohong, berdusta, menggibah. Tidak boleh menggibah teman kita sendiri. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Nah, Aman, Bu Guru. yang selanjutnya itu ada tanda-tanda orang yang beriman. Tanda-tandanya itu ada 7. Yang pertama, bila mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bergetar hatinya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah dia bekerja dengan keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu tertib dalam menjalankan sholatnya, ibadahnya, dan puasanya. Yang keempat, menafkahkan sebagian rezekinya dan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita bersedekah, menginfakkan sebagian harta kita ke jalan kebenaran. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak berguna. Seperti menggibah tadi. Menggibah ini dapat menimbulkan fitnah bagi kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Nah, kalian jangan sekali-kali mengingkari janji ya. Siap, Bu. Dan yang terakhir, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa dan harta yang kita miliki. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Bu, bagaimana menghindari gibah, Bu? Menghindari gibah. Nah, kalau ada teman kita yang mau menggibah, kita pergi dari situ. Kok begitu jawabannya? Tunggu dulu. Jangan kita ikut di situ. Kalau kita ikut di situ, maka nasihatilah teman yang mau menggibah ini. Kayak mana, Bu, menasehatinya? Nah, bilang kayak gini, tidak boleh menggibah karena menggibah itu berdosa. Sama saja kamu memakan bangkai saudaramu sendiri. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Paham, Bu. Oke. Makasih, Bu. Oke, Oke. Bu. Alhamdulillah. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini.
Yang mana awalnya kita membaca basmalah, ya sekarang kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. wabarakatuh.